warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bekasi. Selamat pagi, Pak. Sehat semuanya ya? Sehat, Pak. Sehat. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang setelah 2 minggu lalu, kita bahas tentang bagaimana cara membuat program kerja atau action plan. Nah, sebenarnya yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa sebagai seorang entrepreneur itu kita harus punya apa sih yang mau kita lakukan untuk bisa mencapai goal setting ataupun target yang sudah kita tentukan di awal. Sebagai seorang entrepreneur atau sebagai seorang wirausaha, tentunya mereka punya target. Tentunya mereka punya goals yang ingin mereka capai, dan bagaimana cara mencapainya, itu yang Anda buat dalam Putus, Pak. Soalnya, Pak. Oke, putus-putus ya? Enggak kok Pak, lancar Pak. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa sebagai seorang wirausaha, ketika kita sudah menentukan apa goal settingnya, apa target yang ingin kita raih atau ingin kita capai, maka bagaimana cara untuk meraihnya, itulah yang kita buat dalam bentuk action plan atau rencana kerja. Nah, jadi di rencana kerja itu memuat tentang apa? Memuat tentang aktivitas-aktivitas yang akan Anda lakukan dalam rangka mencapai target yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Maka kenapa dalam rencana kerja itu harus detail? Pengertian detailnya itu harus jelas. Siapa yang menjalankannya, kapan menjalankannya, terus berapa kali menjalankannya, berapa biaya yang keluar ketika akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi itu butuh sebuah gambaran yang jelas dan detail tentang hal-hal apa yang akan kita lakukan. Contoh misalnya, ketika kita punya target bagaimana dalam bulan Juni ini harus tercapai omset misalnya 5 juta. Kita punya target omset 5 juta, sedangkan jualan kita misalnya, jualan kita itu harga satuannya itu 5.000. Harga satuan 5.000. Berarti kan kita sudah bisa prediksi kalau target omsetnya 5 juta, sedangkan harga satuannya 5.000, maka untuk bisa mencapai omset 5 juta harus terjual 1.000 piece atau 1.000 unit. Karena 1.000 dikali 5.000 sama dengan 5 juta. Kita sudah tahu tuh bahwa target penjualannya harus terjual minimal 1.000 unit atau 1.000 piece barang. 1.000 piece ini kita akan bagi lagi berapa lama Anda jualan dalam 1 minggu. Let's say misalnya, oke lah kita full, minggunya nggak ada libur, berarti 30 hari. Maka 1.000 tadi itu dibagi 30. 1.000 dibagi 30 hari. Nah, berarti kan akan ketemu bahwa dalam 1 harinya tadi itu minimal harus terjual 30 atau 35 unit barang. Jadi kita sudah punya target tuh, berarti setiap harinya harus terjual minimal 35 unit. Supaya kita punya target berapa? Target 1.000 unit per bulannya terjual tersebut. Berarti kan kita sudah punya spesifik nih. Oh, berapa jam Anda jualannya dalam sehari? Apakah 8 jam atau 10 jam? Nah, kita bisa predik lagi. Berarti kan kalau misalnya Anda jualan 10 jam, berarti kalau 10 jam berarti dalam 1 jam itu harus terjual minimal 3 atau 4 barang. 3 sampai dengan 4 unit barang yang harus terjual setiap harinya atau setiap jamnya. Karena kita punya target 35 unit barang terjual setiap hari, berarti per jamnya rata-rata sekitar 3 sampai dengan 4 unit barang harus terjual. Ketika kita sudah menentukan targetnya tadi itu, maka yang harus dilakukan apa? Bagaimana caranya dalam 1 jam itu terjual 3 sampai 4 unit. Maka Anda buatlah program kerjanya mau ngapain. Nanti kalau terjual 3 sampai 4 unit, harus berapa orang yang nanya
harus berapa orang yang datang, harus berapa orang yang tertarik. Jadi itu program-program tadi itu menjadi bahan kerja Anda, menjadi alat kerja Anda untuk bisa mencapai target. Anda sudah susun tuh roadmap-nya, Anda sudah susun strateginya. Berarti kalau kayak gitu, kalau yang belinya 4 orang, maka yang nanya-nanya harus berapa? Yang melihat-lihat harus berapa? Misalnya ada ketemu, berarti kalau gitu kalau 4 orang yang jadi beli, taruhlah misalnya 6 orang yang nanya-nanya, jadi 6 orang tanya 4 jadi beli. Gitu kan. Jadi kan gimana caranya? Harus ada dalam 1 jam itu minimal 6 orang. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Misalnya ada brosur kayak operasi pasar, atau ada apa, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus Anda cantumkan dalam sebuah program kerja. Artinya adalah program kerja itu menandakan dan menunjukkan aktivitas yang akan Anda lakukan dalam rangka mencapai target kerja tadi itu. Nah, kalau dalam rangka misalnya pembukaan cabang baru, pembukaan unit baru yang berhubungan dengan proposal bisnis yang akan Anda buat, nah, isi daripada action plan tadi itu kan jelas. Di proposal bisnis itu Anda menjelaskan bahwa ini loh yang akan saya lakukan. Contoh misalnya ketika Anda akan membuka kantor cabang baru atau Anda menawarkan kerjasama kemitraan untuk unit usaha baru. Berarti kan Anda sudah harus kasih penjelasan atau kasih gambaran tentang hal-hal yang akan Anda lakukan atau hal-hal yang Anda kerjakan. Dari mulai bagaimana Anda survei lokasi dulu, gitu kan, pemilihan lokasi tepatnya di mana jualannya. Kalau memang ternyata ada gerobak yang harus Anda beli, misalnya, berarti kan Anda harus survei dulu penjualan gerobaknya. Apalagi itu sampai nanti bagaimana ketika opening, grand openingnya bagaimana, terus kemudian operasionalnya lagi nggak. Nah, itu merupakan bagian daripada rencana kerja yang harus muncul, yang harus menginformasikan kepada investor bahwa ini loh yang akan saya lakukan. Seperti itu. Nah, jadi ketika susunannya, ketika runtutannya dari awal itu dari mulai latar belakang atau pendahuluan, kemudian Anda munculkan juga visi misi, kemudian Anda munculkan juga goal settingnya yang ingin Anda capai, setelah itu Anda lakukan analisis SWOT gitu kan, tentang kelebihan ataupun kelemahan daripada produk Anda, ditambah dengan peluang dan ancamannya seperti apa, itu Anda analisis betul. Nah, sehingga menjadikan sebuah gambaran yang utuh gitu loh, tentang bisnis yang akan Anda jalankan. Selanjutnya Anda melakukan analisis konsumen, dari mulai analisis pembelinya seperti apa, analisis produknya apa yang Anda jual, analisis kompetitornya bagaimana, terus kemudian media promosi yang akan Anda lakukan seperti apa, itu memberikan gambaran dasar ini loh, bahwa usaha yang saya sampaikan, usaha yang saya tawarkan sama Anda, itu punya potensi atau punya peluang yang cukup baik. Terus setelah itu, Anda buat rancangan kerjanya. Apa-apa saja yang akan Anda lakukan. Apa-apa saja yang akan Anda lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka ketika Anda sudah punya potensi, Anda sudah melakukan analisis pasar, kira-kira bagaimana gitu kan, action plan-nya ketika Anda akan menjalankan usaha tersebut. Nah, setelah action plan Anda buat dan Anda susun, maka terakhir yang harus muncul dan harus ada adalah berapa sih biaya yang Anda butuhkan. Iya kan? Jadi ketika Anda sudah menyampaikan proposal bisnis, kemudian Anda sudah presentasi dan yang lain sebagainya, investor tertarik dengan analisis marketing yang sudah Anda buat, dan investor pun juga melihat bahwa, oh ya ini potensinya cukup besar, maka akan muncul pertanyaan dari investor adalah modal yang dibutuhkan berapa? Berapa modal yang dibutuhkan? Nah, makanya di pertemuan kita hari ini, sampai nanti jam 12 nanti itu, saya akan membahas tentang analisis cash flow. Ini tolong diperhatikan, karena memang ini agak jelimet, kecuali kalau Anda yang anak akuntansi. Anak akuntansi terbiasa hitung-hitungan, terbiasa nyusun anggaran,
Tapi mudah-mudahan anak-anak MI pun juga Anda bisa memahaminya. Karena apa? Karena di analisis cash flow ini kita akan membuat rancangan arus kas atau rancangan biaya apa saja yang dibutuhkan. Baik cash flow pra-operasional, maksud cash flow pra-operasional itu adalah ketika usaha Anda belum berjalan. Ketika usaha Anda belum berjalan. Dan cash flow operasional. Maksudnya adalah ketika usaha Anda sudah mulai running, dari mulai nol. Kalau tadi kan cash flow pra-operasional berarti usaha Anda belum berjalan. Nah, ketika cash flow pra-operasional itu, apa yang Anda sampaikan? Nah, di situ Anda menyampaikan bahwa ini loh Pak yang kami butuhkan ketika kita akan membuka cabang baru, ketika kita akan membuka unit baru, ketika kita akan misalnya nambah gerobak lagi, kalau misalnya Anda mau jualan mie ayam atau jualan bakso, kan gerobak itu harus Anda beli, mangkoknya harus Anda beli, sendok garpu juga harus Anda beli, termasuk gelas dan yang lain sebagainya, kompor, wajan, dan lain sebagainya, itu harus Anda beli. Dan itu nggak bisa main tembak begitu aja, harus real, harus jelas. Karena investor walau bagaimanapun tahu dia, tahu harga kompor berapa. Misalnya, ya kompor gas dengan gas dan sebagainya cukup 500.000. Terus kemudian di situ Anda buat 5 juta. Itu kan menjadi sebuah tanda tanya. Dari mana itu kan kompor dan sebagainya 5 juta. Makanya kenapa dalam penyusunan cash flow itu harus angka yang mendekati real. Mendekati harga yang sebenarnya di pasar. Walaupun memang ada pembeda atau ada berbeda sedikit, ya itu kisarannya nggak jauh daripada naik turunnya itu 10%. Misalnya ya plus minusnya 10% lah gitu. Masa plus minus itu jadi kalau harga pasar 50.000 ya kita 60.000 atau 55.000 itu masih oke lah. Karena memang kita spare-nya sekitar 10 sampai 10% plus minusnya. Nah, cash flow tadi ini kalau saya jelaskan, membuat rencana cash flow itu, cash flow atau arus kas adalah informasi yang memuat tentang arus kas suatu perusahaan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Ini kalau artian cash flow secara abstraksi ya seperti ini gitu kan. Jadi informasi tentang liquid atau tidaknya, aman atau tidaknya, gitu, antara pemasukan dan pengeluaran, Kira-kira masih aman nggak sih ketika penjualnya tidak maksimal, misalnya? Bagaimana dengan pembayaran bebannya, beban karyawan, beban operasional, beban gaji, dan yang lain sebagainya, itu tercukupi nggak? Tapi kan minimal ini, jadi yang paling harus Anda pahami adalah bahwa cash flow itu gambaran laporan keuangan tentang tadi, gitu, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kasnya, alias cash in dan cash out-nya. Itu yang rencana dari sisi rencana cash flow. Nah, di rencana cash flow itu terbuat apa saja gitu kan. Ini secara sederhana, mungkin detailnya nanti orang akuntansi yang lebih paham gitu. Tapi kalau secara sederhana, di laporan keuangan atau di proposal bisnis itu harus tergambar yang namanya berapa potensi income-nya. Kemudian ada nggak bebannya, ada nggak hutangnya, ada nggak penjualan, ada nggak laba rugi. Sehingga nanti akan bisa tergambar gitu kan, profit and loss bulanannya berapa. Walaupun ini masih potensi. Masih potensi, karena apa? Karena belum berjalan. Sekali lagi bahwa ini masih potensi. Bahwa ini loh yang akan kami lakukan,
di action plan kami supaya tercapai dalam 1 bulan itu penjualan sekian unit, 1000 unit misalnya. Dari 1000 unit itu kalau kita bagi 30 hari maka sehari kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 35 unit. Nah, berarti target kami adalah bagaimana dalam 1 hari terjual minimal 30 sampai dengan 35 unit. Maka itu akan muncul sebagai pendapatan harian. Nah, kenapa harus terjual 1000 unit? Karena apa tadi gitu kan, target minimalnya di angka 5 juta. Nah, 5 juta itu sudah bisa kita hitung. Nanti untuk modalnya berapa, nanti untuk hutang beban gaji karyawannya berapa. Terus ada nggak penyusutan, laba rugi, dan yang lain sebagainya. Ini yang harus terbaca di arus kas, dalam artian bahwa di cash flow itu kita berbicara satu, ada cash flow praoperasional. Artinya apa? Cash flow yang tadi saya sampaikan adalah cash flow sebelum perusahaan itu mulai beroperasi atau sebelum perusahaan itu mulai running. Contoh misalnya ketika kita akan membuka, gitu kan, membuka cabang baru, maka kan kita melakukan survei. Siapa yang surveinya? Misalnya Abdul. Berapa biaya surveinya? Misalnya 100.000, karena harus pakai bensin dan lain sebagainya, gitu kan. Berapa kali harus surveinya? 2 kali. Berarti budget untuk surveinya kurang lebih sekitar 200.000. Setelah survei ngapain? Misalnya kita sewa tempat. Nah, sewa tempat itu kan muncul tuh biayanya. Contoh misalnya sewa tempat per bulannya 500.000. Nanti kan ini pun bagian daripada modal yang harus dikeluarkan oleh investor ketika akan menjalankan usaha tersebut. Ya kalau istilahnya cash flow terlalu rumit, kita bilang modal lah. Modal sebelum berjalannya usaha dan potensi income setelah berjalan usaha. Tapi kita fokus ke cash flow praoperasional. Istilah saya itu adalah cash flow praoperasional. Jadi berapa sih dana yang dibutuhkan ketika akan membuka cabang baru, membuka unit usaha baru. Maka kita butuh gambaran atau ini sebagai seorang entrepreneur atau sebagai seorang wirausaha, Anda perlu memberikan gambaran kepada investor tentang kebutuhan dana-dana apa saja yang harus mereka siapkan ketika akan menjalankan usaha tersebut. Kalau Anda pernah mengambil atau pernah mempelajari, misalnya Anda mau ngambil franchise, itu kan ada biaya franchise. Ada yang biaya 5 juta, 6 juta, 7 juta, bahkan mungkin ada belasan juta juga. Nah, belasan juta itu kan sudah termasuk apa saja. Gitu. Anda dapat booth, Anda dapat kompor, Anda dapat wajan, dan yang lain sebagainya. Nah, maksud saya adalah itu yang harus Anda hitung secara detail dan jelas, ditambah dengan berapa harganya. Karena apa? Karena di modal awal atau di cash flow praoperasional itu adalah biaya-biaya yang harus keluar, biaya-biaya yang harus muncul ketika kita akan membuka usaha. Ketika kita akan membuka usaha. Biasanya biaya itu akan keluar dalam bentuk permodalan ataupun akan dibelikan aset untuk memulai usaha. Misalnya Anda belikan gerobak lah, Anda belikan kursi-kursinya, piring-piring, gelas, mangkok, dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang harus Anda buat detail. Itu yang harus Anda buat detail.
Jadi informasi berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha baru, gambaran awalnya tadi ada modal dalam bentuk pembelian aset, ini pemenuhan kebutuhan mebeler dan yang lain sebagainya, tapi tolong diberikan secara jelas, diberikan secara detail. Kalau saya mau buka pecel lele, itu kira-kira kebutuhannya apa saja? Apa kira-kira? Minyak goreng, Pak. Minyak goreng, oke. Terus, tapi kan tadi sebelum kita bicara minyak goreng, sebelum kita bicara aset yang memang bahasanya kan ada biaya tetap, ada biaya variabel. Ini kalau orang akuntansi kan seperti itu ya. Biaya tetap itu kan apa yang berhubungan dengan aset. Ada yang memang kita persiapkan sebelum usaha itu berjalan, tapi ada juga yang memang kita persiapkan setelah usaha itu berjalan atau ketika usaha itu berjalan. Contoh kayak tadi, saya membuka warung pecel lele. Nah, ketika itu sudah berjalan, maka saya butuh minyak goreng untuk goreng lelenya. Terus kemudian apa? Kita butuh lele, kita butuh ayam, kita butuh beras untuk nasinya, kita butuh sambal dan yang lain, cabai rawit untuk sambal dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang sehari habis itu kan perputaran di situ. Tapi sebelum mengarah ke sana, kan kita harus kasih gambaran kepada investor, ini loh modal yang saya butuhkan. Nah, berapa kamu butuh modalnya? Saya butuh 10 juta. Misalnya seperti itu kan. Itu akan muncul pertanyaan lagi dari investor. 10 juta itu apa saja? Nah, 10 juta apa saja? Itulah yang Anda breakdown, yang Anda perjelas. Apa saja kebutuhan-kebutuhannya ketika Anda akan membuka sebuah usaha baru. Paham nggak? Jadi di cash flow praoperasional, ini lebih mencatat istilahnya, lebih memberikan gambaran kepada investor berapa besar modal yang dibutuhkan ketika kita akan membuka cabang baru atau ketika kita akan membuka unit usaha baru. Karena pasti akan muncul pertanyaan dari investor, berapa modal yang dibutuhkan? Kita bisa bilang aja kan 10 juta, 15 juta, 20 juta. Nah, tapi kan investor akan bicara seperti ini. 20 juta buat apa saja? 10 juta buat apa saja? Nah, makanya di laporan Anda itu, di proposal Anda itu sudah tercantum dengan jelas kebutuhan apa saja gitu. Kebutuhan dana untuk beli apa saja ketika usaha ini belum berjalan. Jadi istilah saya secara pribadi, ini adalah cash flow praoperasional. Dana yang dibutuhkan dalam rangka apa? Memenuhi memenuhi usaha yang akan kita jalankan. Tapi ini belum jalan, ini belum running, usaha ini belum running. Kita baru memenuhi dulu gitu, memenuhi persyaratannya. Gitu. Kayak tadi saya bilang, kalau kita akan membuka pecel lele itu kita butuhnya apa? Kalau minyak goreng itu kan setelah usaha itu berjalan. Tapi kalau sebelum usaha berjalan kita butuhnya apa? Apa kira-kira? Mungkin gerobak, alat-alat masak. Gerobak, alat masak. Gerobak itu kan ada harganya, betul nggak? Gerobak ada harganya nggak? Iya. Ya. Alat masak ada harganya nggak? Ada kan? Ada. Nah, makanya maksud saya adalah sebelum kita memulai usaha atau sebelum usaha ini berjalan, ada dulu persyaratan awal yang harus dipenuhi.
modal awal untuk apa? Untuk ketika kita akan membuka sebuah usaha. Gitu loh. Ini yang maksud saya, ini yang harus kita detail betul gitu loh. Ketika kita akan membuka pecel lele ini, contoh misalnya tadi, kita butuh gerobak. Oke, sekarang gerobak harganya berapa? Nah, Anda survei, Anda cari gitu loh, cari di online harga gerobak berapa, atau cara buat berapa sih biaya buat gerobak. Gitu. Terus kemudian apa? Wajan itu yang besar kayak berapa? Terus apa lagi gitu kan? Kompornya, gasnya, terus apa lagi gitu kan? Apa namanya? Yang untuk masak itu apa sih? Ya, itulah. Terus ya berapa piring yang dibutuhkan? Berapa tempat nasi yang dibutuhkan? Berapa gelas yang dibutuhkan? Supaya apa? Supaya kita betul-betul kasih gambaran yang real kepada pihak investor, pada calon pemilik modal, bahwa ini loh yang kami butuhkan. Sehingga ketika ada muncul pertanyaan, jadi Bapak sudah melakukan presentasi dan kami tertarik dengan penawaran usaha yang penawaran kemitraan usaha yang Bapak tawarkan. Sekarang kira-kira berapa modal yang Bapak butuhkan untuk membuka unit usaha baru atau untuk membuka cabang baru? Nah, Anda sebagai orang usaha, sebagai seorang yang menawarkan usahanya, Anda harus punya gambaran yang jelas. Berapa sih modal awal yang dibutuhkan sebelum usahanya berjalan, dari mulai tarik beli ini, beli itu, kemudian kalau ada sewa tempat, berapa sewa tempatnya, gitu kan. Jadi saya kembangkan kepada siapa? Kepada investor. Paham nggak? Paham, Pak, paham. Oke. Kalau paham, ayo kita praktekkan. Sekarang tahap pertama adalah tugas Anda itu Anda memberikan gambaran kira-kira berapa modal yang dibutuhkan ketika akan membuka usaha yang Anda tawarkan. Membuka usaha yang Anda tawarkan. Misalnya Anda mau nawarin, yuk kita buka kafe kopi misalnya. Kan jelas, untuk membuka kedai kopi aja, alat-alat apa yang dibutuhkan? Dari mulai mesin grillnya misalnya kayak gitu kan, grillnya, kemudian gelas kopinya yang khas, terus mungkin ada meja dan kursinya, karena nggak mungkin dong gitu loh, Anda mau buka kedai kopi, tapi meja sama kursinya nggak dimasukin gitu, tidak dianggarkan, nanti bingung pertanyaannya, ini duduknya di mana nanti, apakah lesehan? Kalau lesehan kok nggak ada karpetnya gitu. Oh iya belum dimasukin Pak, nah, itu kan jadi aneh gitu kan. Nah makanya tolong, ayo kita sama-sama praktek. Silakan Anda buat di Excel saja. Kira-kira kebutuhan modal berapa yang Anda butuhkan ketika akan membuka unit usaha baru. Jadi Anda punya usaha nih yang sudah Anda sampaikan. Kemudian ketika kita akan running bisnis atau memulai usaha tersebut, itu modal berapa sih yang dibutuhkan? Nah, tolong Anda kasih gambaran ke saya. Pak, saya butuh modal 10 juta. Nah, bisa begitu. Saya pasti akan nanya, 10 juta buat apa saja? Buat ini, buat ini, buat ini, Pak. Ya udah, ininya itu tolong diperjelas, tolong di breakdown, tolong dideskripsikan, plus sesuai dengan harga yang mendekati realnya. Jadi kalau misalnya Anda mau mengajukan mangkok, ya mangkok itu berapa harga satunya dan berapa banyak mangkoknya yang Anda butuhkan untuk supaya ketika Anda nanti menjalankan usaha itu nggak pusing gitu loh. Oh iya lupa mangkok nggak kebeli, oh iya serbet nggak kebeli gitu kan. Oh iya apa namanya katel, top ketel, apalah nggak ngerti saya. Kok belum ada gitu. Nanti gimana cara ngegorengnya gitu kan? Ngegorengnya pakai apa gitu kan? Wajannya ada, kompornya ada, tapi untuk ngaduk-ngaduknya nggak ada.
Kita kan harus juga gitu, harus juga dimasukin gitu kan. Bagian daripada apa? Bagian daripada modal awal yang harus disiapkan oleh investor ketika akan membuka usaha tersebut. Jelas? Bisa? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa silahkan Anda kerjakan di Excel-nya juga, di Excel saja. Dan pastikan bahwa harganya adalah harga yang serealistis mungkin. Gitu loh. Misalnya ketika Anda butuh sendok garpu, ya berapa sih harga sendok garpu satu lusin gitu kan. Terus berapa harga gelas satu lusin, berapa ini, ya kita mulai usaha yang simpel-simpel aja, yang sederhana-sederhana aja, entah itu mau jualan bakso kek, mau jualan mie ayam kek, supaya Anda bisa punya gambaran. Oh, atau kalau memang Anda punya usaha kedai kopi kan, ya silakan. Ada mesin-mesin yang mesin apa roasternya, mesin grillnya itu dan yang lain sebagainya. Saya kurang paham gitu kan. Itu kan juga ada harga yang harus Anda beli. Ya. Anak akuntansi ada yang mau ditanyakan? Siapa anak akuntansi? Rania, Audi, atau siapa? Yunita, Salma? Anissa, Dahlia? Devita? Devita suaranya nggak muncul, masih di... Berarti kita buat di Excel ya, Pak? Ya, buat di Excel. Jadi gambarannya adalah gambaran ketika kita akan membuka usaha itu apa saja yang dibutuhkan. Terus berapa biayanya. Make it real. Buatlah senyata betul. Kita mau buka jualan nasi goreng nih, ya udah berapa piring yang kita beli gitu kan. Jangan lupa ketika piring dibeli, sendok garpunya harus dibeli. Jangan sampai tidak ada sama sekali gitu kan. Aneh gitu kan, ada jualan nasi goreng tapi piringnya ada tapi sendoknya nggak ada. Terus apalagi ya gelas untuk minumnya berapa. Gitu. Dan itu breakdown sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya dengan harga yang mendekati harga nyata. Ya, oke Devi ya. Pak. Oke. Bapak boleh di Word ya, soalnya kan lagi ngerjainnya di HP. Oke, silakan di Word nggak apa-apa. Yang penting kan breakdown-nya jelas. Di Word juga kan bisa pakai apa namanya? Bisa pakai apa namanya? Table kan? Ada tabel, sorry kok tabel sih. Ada tabelnya gitu kan. Jadi nanti saya tugasnya adalah ya. Jadi berapa biaya yang dibutuhkan itu detail. Jadi jangan sekedar asal, oh kita paling butuh sekitar 20 juta Pak. Oh iya 20 juta untuk apa saja gitu. Nah, gambaran 20 juta untuk apa saja itu Anda harus perjelas dan berikan gambaran yang serealistis mungkin. Oke, saya kasih waktu berapa lama? 30 menit, 1 jam? Halo? Kira-kira berapa lama Anda butuh waktu untuk mengerjakannya? 1 jam mungkin ya, Pak. 1 jam ya? Oke, kalau begitu silakan Anda membuat proyeksi modal ketika akan membuka usaha baru. Silakan ya. Sudah siap? Silakan bisa tuh, bisa tampilin. Udah siap, Pak. Ya, silakan. Jadi usahanya Udah apa? kelihatan, Pak. Oke, udah. Usahanya apa dan kira-kira butuh modalnya apa?
Kok ini kan saya di Word ini usaha Minta termasuk kamu. apa aja yang saya beli itu kayak mesin kopi itu termasuk sama susu. Oke, saya sudah kirim di ke grup WA itu contoh latihan cash flow. Jadi contoh susunan cash flow, ya itu termasuk semuanya dari mulai pra-operasional, berapa kita sewa gedung, kemudian kalau sewa gedung itu kita harus partisi berapa dan yang lain sebagainya, termasuk time schedule sama PIC-nya. PIC-nya itu belum dimasukin, belum ininya. Nah, maksud saya adalah Anda tolong buat yang seperti itu sesuaikan dengan bisnis Anda. Ya. Anda buat yang seperti ini sesuaikan dengan ya bisnis Anda. Jadi kayak ada investasi RTK ATK, nah itu kan kalau untuk perkantoran. Tapi kalau misalnya Anda itu nggak perlu bisnisnya apa, mungkin ke arah mejanya, ke arah apanya dan yang lain sebagainya. Sudah dilihat di grup? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Bisa disesuaikan dengan bisnis Anda? Itu sudah ada contohnya saya buat, ya. Oke, jadi detail, runut, dan biayanya pun juga mendekati biaya yang sebenarnya, gitu loh. Ya, oke. Saya kasih waktu kapan ya? Besok dikumpulin ya, bisa? Besok sampai jam berapa ya, Pak? Besok sore lah ya, sampai jam 5 lah ya, maksimal. Apa jam 12 ya? Jam 5, Pak, jam 5. Jam 5. Oke, silakan disesuaikan. Jadi saya mintanya detail. Jadi kalau memang butuh gelasnya berapa, butuh piring-piringnya berapa, sendok garpunya berapa, gitu kan, harganya berapa masih dan siapa orang-orang yang belinya. Ya, jadi silakan berkreasi, susun rencana cash flow-nya, apa-apa saja, berapa total biaya yang harus disiapkan oleh investor, sehingga investor punya gambaran. Dan dana tersebut akan digunakan untuk apa, itu pun sudah tercantum dengan jelas. Ya, contoh sudah saya kasih, tinggal disesuaikan dengan bisnis yang akan Anda buat. Silakan kreasikan, silahkan dipelajari betul, sesuaikan dengan bisnis Anda. Besok saya tunggu hasilnya seperti apa. Oke, jadi kalau Anda mengerjakan sekarang juga boleh. Ya, materi cash flow silahkan langsung dilanjut dengan praktek untuk penyusunannya. Materi sudah sampaikan, sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tunggu tugasnya dikumpulkan maksimal besok. Kalau yang jam 12 yang ini juga sudah selesai, ya silakan dikirim ke. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan diskusi di WA. Kalau ada yang mau tanya. Siap, Pak.